Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menceritakan kisah yang mengharukan pada detik-detik Rasulullah dijemput malaikat maut. Ternyata Rasulullah diberi dua pilihan oleh Allah dengan umurnya. Apakah dua pilihan itu? Silakan simak kisah ini. Nah, jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Hidupkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan video terbaru yang menarik berikutnya. Baiklah, kita lanjutkan kisahnya. Abu Muwaidah adalah salah satu mantan budak Nabi Muhammad SAW. Orang ini sering sekali menemani Nabi Muhammad SAW di akhir hidupnya. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW sedang berdoa dengannya, dan dia meriwayatkan hadis radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW berkata kepadaku di malam itu, "Aku ingin mengunjungi kuburan Baqi." Nabi Muhammad SAW pun mendoakan kebaikan dan rahmat untuk penghuni Baqi serta memohon ampun untuk mereka. Pada malam itu, Jibril alaihissalam turun ke Baqi dan berkata, "Tuhanmu, hai Muhammad, memberikan kepadamu kesempatan untuk hidup sampai hari kiamat, kekal mati nanti, yaitu di hari kiamat. Sekarang dipanjangkan umur kamu." Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Sungguh wahai Abu Muwaidah, aku telah diberikan pilihan oleh Tuhanku Allah untuk memimpin bumi ini dan seluruh pembendaharaannya, dan aku nanti masuk surga apabila aku meninggal. Aku bertemu dengan Tuhanku atau meninggal sekarang dan aku masuk surga." Abu Muwaidah sempat berkata, "Kalau begitu, wahai utusan Allah, pilihlah kami. Jangan Anda meninggal, biarkan Anda memimpin kami." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Tidak wahai Abu Muwaidah, tidak sama sekali. Aku mendahulukan pertemuan dengan Tuhanku dan surga." Maka pada saat itu Nabi Muhammad SAW waktu mengatakan, "Aku memilih Tuhanku dan surga." Setelah itu Nabi Muhammad SAW balik bersama Abu Muwaidah. Begitu tiba di rumah Nabi Muhammad SAW, dan mulailah beliau merasakan sakit kepala, dan beliau merasakan sakit kepala yang luar biasa pada saat itu. Singkat cerita, di saat beliau sakit parah, Allah mewahyukan kepada malaikat maut supaya turun ke bumi menemui Rasulullah SAW dengan berpakaian sebaik-baiknya. Allah menyuruh malaikat maut mencabut nyawa Rasulullah SAW dengan lemah lembut. Seandainya Rasulullah menyuruhnya masuk, maka dia dibolehkan masuk. Tetapi jika Rasulullah tidak mengizinkannya, dia tidak boleh masuk, dan hendaklah dia kembali saja. Maka turunlah malaikat maut untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menyamar sebagai seorang biasa,
Setelah sampai di depan pintu tempat kediaman Rasulullah, malaikat maut pun berkata, "Assalamualaikum, wahai ahli rumah kenabian, sumber wahyu dan risalah." Fatimah pun keluar menemuinya dan berkata kepada tamunya itu, "Wahai hamba Allah, Rasulullah sekarang dalam keadaan sakit." Kemudian malaikat maut itu memberi salam lagi, "Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Akhirnya Rasulullah SAW mendengar suara malaikat maut itu. Lalu Rasulullah bertanya kepada putrinya Fatimah, "Siapakah yang ada di muka pintu itu?" Fatimah menjawab, "Seorang lelaki memanggil Rasulullah. Saya katakan kepadanya bahwa Rasulullah dalam keadaan sakit." Kemudian memanggil sekali lagi dengan suara yang menggetarkan semua. Rasulullah bersabda, "Tahukah kamu siapakah dia?" Fatimah menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah menjelaskan, "Wahai Fatimah, dia adalah pengusir kelezatan, pemutus keinginan, pemisah jemaah, dan yang meramaikan kubur." Kemudian Rasulullah bersabda, "Masuklah wahai malaikat maut." Maka masuklah malaikat maut itu sambil mengucapkan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah SAW pun menjawab, "Waalaikumsalam ya malaikat maut. Engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku?" Malaikat maut menjawab, "Saya datang untuk ziarah sekaligus mencabut nyawa. Jika Tuhan izinkan, akan saya lakukan. Jika tidak, saya akan pulang." Rasulullah bertanya, "Wahai malaikat maut, di mana engkau tinggalkan Jibril?" Jawab malaikat maut, "Saya tinggalkan dia di langit dunia." Baru saja malaikat maut selesai bicara, tiba-tiba Jibril datang lalu duduk di samping Rasulullah. Maka bersabdalah Rasulullah, "Wahai Jibril, tidakkah engkau mengetahui bahwa ajalku telah dekat?" Jibril pun menjawab, "Ya wahai kekasih Allah." Ketika roh Rasulullah sampai di pusat perut, Rasulullah berkata, "Wahai Jibril, alangkah pedihnya maut." Mendengar ucapan Rasulullah itu, Jibril memalingkan wajahnya. Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, apakah engkau tidak suka memandang wajahku?" Jibril pun menjawab, "Wahai kekasih Allah, siapakah yang sanggup melihat muka Rasulullah sedangkan Rasulullah sedang merasakan sakitnya maut?" Akhirnya roh yang mulia itu meninggalkan jasad Rasulullah. Maka wafatlah beliau Rasulullah pada usia 63 tahun. Semoga Allah senantiasa mencurahkan salawatnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, memuliakannya dan mengagungkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah sahabatku yang beriman, kisah yang mengharukan pada saat Rasulullah menemui ajalnya untuk bertemu dengan Sang Maha Penciptanya. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabatku yang beriman. Silahkan share video ini karena dengan berbagi
sahabat telah menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.